Oke, baik. Bapak Ibu, sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang akhir zaman. Itu ya, hari kiamat. Bapak Ibu, ada yang sudah sering mendengar ini atau sudah belajar tentang ini? Biasanya saya mengajar ini di kampus itu 1 semester Bapak Ibu, jadi kita akan belajar ini selama 6 bulan begitu. Setiap minggu sekali. Tapi rasanya tidak mungkin kalau panjang begitu, jadi saya akan coba untuk mempersingkatnya. Dan hari ini pelajaran ya Bapak Ibu ya, jadi nanti mungkin saya akan kasih Bapak Ibu link untuk tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya karena ini bicara tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari buat orang Kristen. Nah, kalau Bapak Ibu bicara tentang hari penghakiman, hari akhir, hari kiamat, itu selalu berkata tentang sesuatu yang mengerikan. Betul Bapak Ibu? Mengerikan kah? Mengerikan gitu ya, mengerikan. Tetapi kalau di dalam kekristenan, hari akhir itu adalah hari yang menyenangkan. Kenapa hari yang menyenangkan? Karena Bapak Ibu dan saya itu seorang mempelai. Bapak Ibu mempelai perempuan dan Tuhan itu mempelai laki-laki. Nah, di akhir zaman itu adalah sebuah pesta pernikahan antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Dilambangkannya seperti itu. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan Bapak Ibu. Apakah ada yang Bapak Ibu yang waktu menikah itu menjadi sedih banget, takut begitu? Jangan nikah dong, jangan nikah dong. Atau itu yang ditunggu-tunggu? Ditunggu-tunggu pastinya, begitu kan? Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana rangkaian akhir zaman itu, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Tetapi kita akan melihat satu gambaran utuhnya dulu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya gambaran tentang apa yang akan terjadi sepanjang akhir zaman. Bapak Ibu mungkin nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan sebuah pandangan yang berbeda dengan apa yang saya ajarkan. Tapi jangan bingung dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini adalah hasil dari penelitian, tafsiran dari apa yang ditulis Alkitab dan kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu dan saya. Oke? Nah, ada beberapa pandangan gereja yang berbeda dengan pandangan ini. Pandangan yang saya pegang ini namanya dispensasional. Jadi kok beda ya? Nah, nanti kok Bapak Ibu kenapa beda dengan pendeta lain atau gereja lain? Nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Ini yang saya yakini, ini yang saya pelajari, dan ini yang saya debatkan berhari-hari. Gitu. Oke, jadi kita akan melihat apa yang terjadi, agenda Tuhan yang akan dilakukan sepanjang akhir dari perjalanan dunia ini. Yang pertama, itu kalau di dalam Alkitab itu disebut dengan masa gereja. Masa gereja itu adalah keadaan di mana Bapak Ibu dan saya ada sekarang ini. Ini namanya masa gereja. Nah, kemudian peristiwa besar setelah masa gereja itu adalah pengangkatan atau rapture yang hari ini kita akan nantikan bahas. Nah, waktu kita rapture, kemudian di dunia ini terjadi tribulasi atau masa sengsara yang dipisah menjadi 2, sengsara dan sengsara besar. 3,5 tahun, 3,5 tahun, totalnya 7 tahun. Gitu ya, di situ ada antikris bertahta. Kemudian setelah 7 tahun itu, maka Yesus itu akan datang. Jadi waktu pengangkatan itu, Yesus belum nyampe ke dunia, hanya di awan-awan. Nanti kita akan bicara itu. Nah, setelah tribulasi itu Yesus akan turun sampai ke dunia. Gitu ya, sampai ke dunia. Sampai di dunia, menginjakan tanah di dunia, begitu ya. Nah, itu ditandai dengan perang Harmagedon. Pernah dengar Harmagedon gitu ya? Nah, Harmagedon itu sebuah lembah di Israel sana. Gitu. Jadi nanti kekalahan musuh itu atau kekalahan setan itu di lembah Harmagedon. Jadi di lembah Harmagedon itu kalah dan kemudian Tuhan akan mendirikan namanya kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun itu masih di dunia. Bapak Ibu dan saya akan memerintah di sana selama 1000 tahun. Nanti kita akan bahas. Setelah 1000 tahun selama 1000 tahun itu setan akan dirantai, diikat, jadi tidak ada setan. Jadi
Tapi masih ada dosa, masih, karena free will itu masih ada. Nah kemudian setelah itu nanti setan akan dilepaskan terakhir kali dan akan terjadi perang terakhir namanya perang Gog Magog. Gitu ya. Nah kemudian setelah perang Gog Magog itu setan kalah, setan dihukum, itulah kematian kedua yaitu lautan api. Dan sebelum masuk lautan api itu ada namanya penghakiman terakhir atau tahta putih. Jadi ada tahta putih, ada penghakiman terakhir. Itu bukan buat saudara dan saya, tapi itu buat orang-orang yang belum percaya. Setelah penghakiman tahta putih, barulah Bapak Ibu dan saya akan masuk ke langit baru dan bumi baru. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selamanya di sebuah tatanan yang baru. Nah itu yang kita akan pelajari sepanjang ada 9 poin begitu ya, tapi mungkin nanti saya akan coba singkat-singkat supaya sepanjang bulan ini Bapak Ibu dan saya tahu bahwa oh iya, saya harus bersiap-siap kapan Tuhan datang, kira-kira apa yang menjadi tandanya, bagaimana saya harus bersikap tentang akhir zaman. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama yang kita akan bicarakan itu adalah namanya rapture. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kata rapture itu di Alkitab tidak ada rapture. Rapture itu bukan istilah Alkitab, tetapi itu adalah bahasa Latin. Yang di dalam Alkitab itu adanya adalah harpazo, gitu ya. Jadi rapture itu bukan istilah Alkitab. Yang ditulis Alkitab itu namanya haparso. Haparso itu adalah merebut dengan paksa, mengambil dengan kecepatan tinggi, menculik atau membawa pergi dengan kuasa supernatural yang tidak tertahankan. Nah, haparso itu ada di mana? Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab Bapak Ibu dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Kalau sudah kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Bersama dengan Tuhan. Oke, baik. Ada kata-kata akan diangkat. Nah, kata akan diangkat itu adalah haparso. Jadi Bapak Ibu dan saya akan diangkat dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Itu ya. Kata ini, haparso ini kemudian diterjemahkan menjadi rapture karena bahasa Latin. Jadi ketika Alkitab terjemahan itu muncul namanya Vulgata atau bahasa Latin, maka kata Yunani haparso itu dirubah menjadi rapturo, kan kemudian diadaptasi oleh bahasa Inggris menjadi rapture. Jadi kata ini sebetulnya tidak ada di Alkitab, yang ada di Alkitab adalah haparso. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana rapture ini terjadi. Jadi rapture ini terjadi bukan sebuah proses yang dramatis gitu, pelan-pelan atau bagaimana, tidak. Tetapi karena ini tadi, haparso itu artinya cepat, jadi dalam Korintus itu ditulis bahwa Bapak Ibu dan saya akan dalam sekejap mata hilang dari dunia ini. Sekejap mata Bapak Ibu. Yuk kita lihat. Bapak Ibu mari kita buka 1 Korintus. Hari ini kita lompat-lompat gak apa-apa ya Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sudah? Kalau sudah kita akan baca bersama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebuah nafiri yang akan berbunyi dan orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah.
Nah Bapak Ibu, jadi waktu pengangkatan itu ada terjadi perubahan. Kalau seandainya Bapak Ibu dan saya itu nanti belum mati, maka Bapak Ibu akan diubah sekejap mata. Sekejap mata itu berarti tutup mata, buka, udah berubah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau besok pagi, nanti malam Bapak Ibu buka mata, teman Bapak Ibu sebelah nggak ada, wah jangan-jangan sudah terjadi rapture. Atau Bapak Ibu sedang naik motor begitu, tahu-tahu sebelahnya hilang, wah kok saya ketinggalan. Karena itu hanya sekejap mata. Ayatnya jelas begini, jadi ini sangat cepat ya Bapak Ibu, sangat cepat. Perubahannya sangat cepat. Nah sekarang kalau begitu, perubahan yang sangat cepat ini bagaimana kronologisnya? Bapak Ibu bisa mengikuti? Bisa mengikuti ya? Oke, bisa mengikuti ya? Jadi ada pengangkatan, pengangkatannya itu nanti sangat cepat. Oke, nah kemudian apa yang terjadi di dalam pengangkatan itu Bapak Ibu? Nah, mari kita kembali ke 1 Tesalonika Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 4. Ayat yang ke-16 Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Kita akan mulainya dari ayat 15 deh Bapak Ibu. Ayat 15. Oke. Ayat 15 berkata begini. Ini kami katakan kepadamu dengan firman kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu sangkakala Allah terakhir tadi, seperti yang di dalam Korintus, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan di angkasa. Jadi kalau kita lihat urutannya, itu adalah nafiri Allah berbunyi, kemudian Allah akan turun tetapi tidak sampai bumi, tapi hanya di awan-awan. Semua orang Kristen, semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mati, akan dibangkitkan terlebih dahulu. Bapak Ibu dan saya, seandainya kita belum meninggal, maka Bapak Ibu dan saya akan diubahkan. Oke? Nah, setelah Bapak Ibu diubahkan, nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan ketemu dengan Tuhan di angkasa. Makanya ada lagu, Bapak Ibu tahu lagu Pertemuan di Udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Bapak Ibu tahu lagu itu? Tahu ya? Oh, tahu. Kalau anak-anak muda pasti nggak tahu. Kurang tua karena lagu itu tua sekali. Jadi kita nanti akan ketemu dengan Tuhan di angkasa. Nah, jadi orang percaya yang sudah meninggal dibangkitkan terlebih dahulu. Bapak Ibu dan saya yang mungkin belum meninggal akan diubahkan. Kapan terjadinya Pak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Diubahkan seperti apa Pak? Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pernah bayangkan nanti tubuh Bapak Ibu seperti apa? Waktu pertama kali saya belajar ini, ketika ada pendeta yang berkata, nanti tubuh kita diubahkan itu. Bayangan saya, tubuh saya itu jadi transparan seperti yang digambar-gambar gitu. Bapak Ibu kalau lihat gambaran orang yang meninggal itu kan tubuhnya bercahaya transparan gitu kan. Terus nggak bisa dipegang, begini ya. Betul nggak? Kayak Casper. Wah, ada yang tahu Casper? Oh tahu, anak-anak muda mau tahu Casper? Nah, tapi ternyata nggak seperti itu. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti baca, ketika Yesus bangkit dari kuburnya, dari kematiannya, dia masih punya tubuh Bapak Ibu. Apa buktinya? Dia makan ikan goreng, betul ya? Waktu dia ketemu dengan murid-muridnya, terus muridnya bilang ini hantu, terus Tuhan bilang bukan, hantu nggak punya daging dan tulang. Rabalah aku, dan kemudian dia bilang ada ikan goreng nggak? Ada ikan goreng. Saya yakin bahwa tubuh saya nanti juga seperti itu.
Tubuh kebangkitan saya adalah karena dia yang sulung. Yesus itu dibangkitkan yang pertama, tubuhnya seperti itu, berarti tubuh saya juga seperti itu. Tapi jangan ditanya begini Bapak Ibu, jangan tanya saya begini, Pak, saya kan hidungnya pesek nih Pak, saya pengen besok jadi hidungnya mancung. Waduh, saya nggak ngerti kalau itu Bapak Ibu. Setahu saya, saya pengen rambutnya keriting, rambut saya lurus gitu. Wah, saya nggak ngerti kalau itu Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas, tubuhnya Yesus itu ada. Wah, begitu ada bekas cacatnya enggak? Kalau dilihat apa yang dimiliki Yesus, lubang paku yang di tangannya itu masih ada. Tapi tubuh saya seperti apa besok? Saya tidak tahu. Besok kita lihat sama-sama saja ya Bapak Ibu ya. Yang jelas buat saya pribadi, saya meyakini bahwa tubuh baru saya itu nanti ada daging dan tulangnya, dan saya masih bisa seperti ini. Bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya saya nggak akan mati lagi. Bedanya saya tidak akan berdosa lagi. Saya akan kekal selamanya. Oke. Jadi orang mati tadi dibangkitkan, diubah. Orang yang hidup juga akan diubah dan kemudian akan haparso bersama-sama, menanti Tuhan di angkasa. Nah, minggu depan, harusnya minggu ini Bapak Ibu, harusnya hari ini. Cuman kalau saya terangin hari ini akan, jadi kita akan ke awan-awan. Di bawah itu di dunia, itu terjadi yang namanya tribulasi. Jadi tribulasi dengan pertemuan di udara itu bersamaan. Jadi Bapak Ibu dan saya akan menikmati namanya pesta anak domba. Minggu depan saya akan menjelaskan tentang Bema, tahta pengadilan Kristus, atau yang disebut dengan perkawinan anak domba. Bapak Ibu dan saya akan masuk ke awan-awan, kita akan sama-sama bersama dengan Tuhan selamanya, dan Bapak Ibu akan terima mahkota. Minggu depan kita akan bicara tentang mahkota. Bapak Ibu akan terima mahkota. Bapak Ibu akan terima reward Bapak Ibu. Bapak Ibu akan terima apa yang Bapak Ibu kerjakan sepanjang hidup ini. Tapi itu minggu depan. Nah, jadi ketemu dengan Tuhan di angkasa. Oke? Ini belum di surga ya Bapak Ibu, ini di angkasa. Kemudian Bapak Ibu, siapa saja yang masuk dalam rapture? Wah, Bapak Ibu dan saya masuk nggak kira-kira? Masuk nggak kira-kira? Oke, mari kita lihat kriterianya Bapak Ibu. Yuk kita lihat. Yang pertama, siapa yang akan diangkat, siapa yang akan masuk dalam rapture, itu adalah mereka yang mati dalam Kristus. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 berkata, maka mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Berarti orang yang mati dalam Kristus. Bukan orang Kristen ya Bapak Ibu ya, tapi orang yang mati dalam Kristus. Apa bedanya Pak? Karena semua orang yang duduk di sini belum tentu mati dalam Kristus. Betul nggak Bapak Ibu? Kita tidak tahu kan? Endingnya Bapak Ibu apakah tetap memegang firman Tuhan atau tidak? Tidak tahu. Itu sebabnya kenapa hari ini saya bicara tentang akhir zaman, karena saya mau Bapak Ibu saling menguatkan. Jangan lepaskan keyakinan Bapak Ibu, jangan lepaskan, karena Bapak Ibu harus mati dalam Kristus. Yang kedua adalah mereka yang menjadi milik Kristus saat kedatangannya. 1 Korintus 15 ayat 23 berkata begini, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bapak Ibu milik Tuhan bukan? Apa buktinya milik Tuhan? Alkitab mencatat bahwa ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, maka Bapak Ibu akan dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus, betul ya? Maka Roh Kudus akan tinggal permanen di dalam hidup Bapak Ibu sebagai meterai bahwa Bapak Ibu adalah milik Tuhan. Apa buktinya meterai itu ada? Apa buktinya kalau Bapak Ibu punya Roh Kudus? Maka Galatia pasal 5, 22, 23 menyatakan bahwa Bapak Ibu dan saya akan menghasilkan buah roh. Sukacita, damai sejahtera. Betul ya? Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung begini, Pak saya ada Roh Kudus nggak Pak? Bapak Ibu punya sukacita nggak? Oh punya, berarti ada Roh Kudus. Bapak Ibu ada pengendalian diri, oh saya bisa mengendalikan diri.
Oh berarti ada Roh Kudus. Bapak Ibu tinggal lihat itu. Dan itu akan muncul dengan sendirinya karena Bapak Ibu dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, siapa lagi yang akan? Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada yang menantikan kedatangan Tuhan Bapak Ibu? Ada yang nggak berdoa begini, Tuhan datang dong besok pagi. Tuhan nanti malam datang dong. Ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Bapak Ibu mari kita menjadi orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Karena ini adalah pesta pernikahan Bapak Ibu dengan Tuhan. Ini hal yang menyenangkan Bapak Ibu. Rapture ini sesuatu yang menyenangkan, enggak menakutkan. Saya ulangi Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang menakutkan Bapak Ibu. Ketemu Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan. Kecuali kalau Bapak Ibu dan saya tidak percaya Tuhan, itu menakutkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu enggak tahu jalan pulangnya kemana gitu. Bapak Ibu kalau lihat kematian orang Kristen, apa yang dibilang gitu? Pulang ke rumah Bapa di surga, betul nggak? Kalau orang non-Kristen ada nggak? Pulang ke rumah Bapa di surga, ada? Tidak, karena mereka tidak tahu jalan pulang. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya ini pulang Bapak Ibu. Pulang itu menyenangkan nggak Bapak Ibu? Menyenangkan. Pulang itu menyenangkan. Jadi, apa yang dinantikan? Pulang Bapak Ibu. Wah kok begitu ya Pak? Saya masih tetap pengen di dunia. Karena Bapak Ibu belum pernah sampai surga. Saya yakin 1000% kalau Bapak Ibu sudah sampai surga pasti nggak pengen balik lagi ke dunia. Buktinya apa? Nggak ada yang balik lagi tuh, coba lihat. Ada nggak yang balik lagi? Nggak ada kan? Berarti jauh lebih enak udah lupa di dunia. Di surga pasti jauh lebih enak. Kalau nggak enak pasti balik. Gitu kan? Bagaimana caranya supaya bisa balik ke dunia? Tapi tidak ada yang bisa balik. Kenapa? Karena lebih enak di sana. Jadi yang pertama tadi, siapa yang mau diangkat? Itu adalah orang yang mati dalam Kristus, orang miliknya Kristus, orang yang menantikan Kristus. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu. Yang diangkat itu adalah gereja. Efesus pasal 5 ayat 27 berkata, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Karena Bapak Ibu dan saya adalah mempelai perempuan. Itu gambaran yang jelas di dalam perjanjian baru bahwa gereja itu adalah mempelai. Maka Bapak Ibu akan diangkat. Pertanyaannya adalah, kalau Bapak Ibu mau menikah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Manicure, pedicure enggak Bapak Ibu? Buat ibu-ibu ini, wah, buat anak-anak muda yang mau menikah, apa yang Bapak? Wah, bodo amat lah Pak, besok mau menikah ya udahlah. Saya menikah aja lah, pokoknya ya biasa saja gitu. Bapak Ibu, ada yang begitu Bapak Ibu? Saya ingat sekali ketika saya menikah, besok saya menikah, malamnya saya masih dekor di gereja sendirian. Jadi saya masih dekor sendirian, karena saya senang dekor, jadi saya cari ranting sendiri, saya pasang sendiri, saya desain sendiri, sampai koster gereja bilang nih, Mas besok nikah kan? Iya, aku nggak pulang, enggak, saya masih menyelesaikan apa yang menjadi impian saya gambar sendiri, saya buat sendiri. Bapak Ibu pasti akan menyiapkan waktu yang terbaik ketika Bapak Ibu menikah. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, rapture itu pernikahan. Siapkan diri Bapak Ibu baik-baik. Nantikan itu dengan antusias. Karena Tuhan, saya mau kedapatan tidak bercela, tidak bercacat. Saya mau tampil paling baik di hari istimewa bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu seperti 5 gadis yang bodoh. Oke. Nah, sekarang ini yang paling krusial Bapak Ibu. Kenapa saya meyakini rapture? Ada beberapa pandangan gereja yang tidak meyakini rapture. Jadi Yesus langsung datang saja, selesai dunia ini.
dan orang Kristen akan masuk tribulasi. Saya tidak terlalu setuju dengan pandangan itu. Itu sebabnya kenapa hari ini saya akan bicara tentang ini supaya Bapak Ibu dan saya tahu kenapa kita akan rapture. Yang pertama adalah ketika tribulasi itu terjadi, itu yang disebut dengan murka Allah. Oke. Jadi Allah marah dan meluapkan kemarahannya itu di hari akhir tribulasi. Itu sebabnya buat sebagian besar orang itu mengerikan. Kenapa? Karena itu adalah hari murka Tuhan. Tuhan sekarang sudah sabar. Akhirnya kesabaran itu ada apa? Batasnya. Bapak Ibu juga begitu ya? Kalau Bapak Ibu lihat anak Bapak Ibu diperingatkan sekali, nggak mau 2 kali, nggak mau 3 kali, nggak mau keempat kali, apa yang Bapak Ibu lakukan? Wih, gitu kan, wah langsung dicubit kah, dipukul kah? Saya murka ini, wah gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mempermainkan kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Dan saat murka itu dijatuhkan, Bapak Ibu dan saya pasti tidak akan bisa bertahan. Kalau begitu, ketika tribulasi itu diberikan, Bapak Ibu kan mempelai ya, betul nggak? Kalau mempelai, kenapa harus menerima murka Allah? Bagi saya itu tidak masuk akal. Terus kemudian pandangannya berkata begini, sepanjang sejarah PL, tidak pernah ada pengangkatan. Nah, mereka berkata begini, ketika Tuhan menurunkan tulahnya kepada orang Mesir, orang Israelnya diangkat enggak? Tidak kan? Tapi dilindungi kan? Oke. Mereka punya argumen seperti itu. Tapi buat saya, kan ini mau pernikahan ya. Kenapa enggak diangkat dan menikah? Dan biarlah murka itu enggak di kita, tapi di orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Jadi, alasannya apa? Alasannya ada, mari kita buka dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9, Bapak Ibu. Ini alasan yang kuat yang saya dapat di Alkitab, bahwa gereja akan diangkat. Yang pertama, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, melainkan untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ayat pendukung lainnya, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10, Roma pasal 5 ayat 9. Jadi kenapa rapture, Bapak Ibu kenapa dan saya diangkat? Karena saya ditetapkan untuk tidak terima murka. Yang kedua, di dalam Wahyu Bapak Ibu akan dijanjikan akan dilepaskan dari pencobaan global. Itu ya. Yesus berjanji secara spesifik kepada gereja yang setia bahwa mereka akan dikeluarkan atau dilindungi. Bahasa aslinya itu berarti keluar dari periode di mana ujian akhir zaman itu berlangsung. Mari kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 10 Bapak Ibu. Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, kata melindungi itu jadi keluar. Oke, jadi kenapa saya meyakini bahwa gereja akan diangkat? Karena gereja mempelai. Yang kedua, karena Tuhan berkata kita akan dikeluarkan, bukan dilindungi, tapi dikeluarkan. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan lihat nih. Sebetulnya yang dimarahi itu siapa sih Bapak Ibu? Allah itu marah kepada siapa? Allah itu marahnya kepada Israel. Dia yang diberi anugerah besar, dia yang sudah
diberi kesempatan menjadi umat pilihan, tapi dia menolak itu sehingga Tuhan akan memarahi mereka. Jadi Israel itu akan dipulihkan lagi, tetapi dengan cara tribulasi. Itu sebabnya, maaf, Bapak Ibu akan melihat nanti di pasal 4 dan seterusnya, kata jemaat itu hilang dari Wahyu. Nah, sebelum sampai sana Bapak Ibu, jadi begini, kenapa saya meyakini ini? Karena yang pertama, ini saya tulis di situ adalah teologi dispensasional. Berapa waktu yang lalu saya sudah pernah menyampaikan teologi dispensasional, betul ya Bapak Ibu ya? Teologi dispensasional itu adalah teologi di mana membedakan antara Israel fisik sekarang dengan gereja. Israel itu punya perjanjian dengan Tuhan yang tidak terbantahkan sampai dengan hari ini. Dia tetap umat pilihan Allah, tetapi Yesus ketika ditanya pada Petrus, dan Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus berkata, di atas pengakuan inilah kudirikan jemaatku. Jadi ada jemaat baru. Itu yang kami yakini, itu yang saya yakini bahwa itu adalah gereja. Jadi gereja dan Israel itu berbeda. Itu sebabnya akhir zaman dengan murka Allah itu akan dilakukan Allah kepada orang Israel. Bapak Ibu dan saya gereja akan dilindungi dari murka Allah itu. Nah, Bapak Ibu kita lihat di pasal 4. Wahyu pasal 4. Jadi kalau Bapak Ibu baca Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 itu bicaranya tentang jemaat. Ada Tiatira, Pergamus, Smyrna, Efesus dan macam-macam sampai pasal 3. Setelah pasal 3 Bapak Ibu tidak akan ketemu kata jemaat lagi. Adanya orang kudus gitu. Jemaatnya kemana? Itu sebabnya kenapa saya meyakini bahwa Bapak Ibu dan saya akan mengalami pengangkatan atau yang disebut dengan rapture. Oke. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Saya akan pelan-pelan supaya Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak salah konsep dengan apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Jadi peristiwa yang akan terjadi itu adalah rapture. Rapture itu adalah Allah atau Yesus turun tidak sampai bumi, tapi sampai di awan-awan. Bapak Ibu dan saya dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan menjemput atau bertemu dengan Tuhan, itu yang disebut dengan pengangkatan, itu ketemu di awan-awan. Oke. Nah, kenapa Bapak Ibu dan saya diangkat? Karena Bapak Ibu dan saya adalah mempelai Kristus. Bapak Ibu akan dilindungi dari dari murka Allah. Oke. Nah, yang terakhir, alasan yang terakhir adalah ini menarik Bapak Ibu. Di dalam Matius Bapak Ibu dan saya disebut sebagai apa? Garam dan terang dunia. Setuju ya Bapak Ibu ya? Apa fungsi garam itu Bapak Ibu? Menahan kebusukan, betul ya? Itu sebabnya lautan itu asin, kenapa nggak manis? Kalau manis pasti disemutin gitu kan? Tapi kenapa nggak tawar saja? Air laut kenapa nggak tawar? Ada yang pernah tahu kenapa air laut tidak tawar? Bapak Ibu pernah ke laut dan bau kotoran gitu? Enggak kan? Tapi kalau Bapak Ibu ke sungai, Bapak Ibu pasti bau kotoran. Kenapa di laut tidak bau kotoran? Padahal bangkainya banyak banget tuh. Ikan mati berapa ribu tiap hari mati di laut. Dan kenapa nggak bau amis? Kenapa nggak bau bangkai begitu? Kenapa? Karena di sana asin. Asin itu menahan kebusukan. Oke, mari kita buka di dalam 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2. Ayat yang kedua, ayat yang ke-7. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurgaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si penuh durhaka baru akan menyatakan dirinya.
Nah, ini bicara tentang antikris. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kedurhakaan sudah mulai jalan nggak? Jalan. Kalau Bapak Ibu lihat kejahatan mulai kemana-mana, manusia tambah jahat, iya, tetapi antikris belum muncul. Kenapa antikris belum muncul? Karena yang menahan itu masih ada. Orang Kristen masih ada. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang, Bapak Ibu orang Kristen dan yang lainnya bukan Kristen, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti mereka tahu bahwa, ini orang Kristen. Orang Kristen biasanya terkenal apa? Baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Salah ya? Orang Kristen itu terkenal baik atau terkenal jahat? Terkenal baik ya? Nah jadi, fungsi garam itu menahan kebusukan itu masih berjalan karena Bapak Ibu masih ada di dunia ini. Firman Tuhan berkata begitu. Tetapi ketika nanti yang menahan itu diambil, apa yang terjadi? Disitulah kebusukan itu merajalela. Jadi kenapa Bapak Ibu dan saya harus rapture? Alasan saya kuat dengan semua data yang ada di Alkitab. Jadi Bapak Ibu dan saya pasti akan diangkat. Dan ketika Bapak Ibu dan saya diangkat di dunia ini terjadi kekacauan karena antikris akan berkuasa karena penahannya sudah tidak ada. Oke, baik. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik untuk Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya tidak ingin Bapak Ibu menjadi takut dan khawatir, tetapi Bapak Ibu harusnya bahagia karena Bapak Ibu akan dilindungi dari murka Allah. Bapak Ibu akan diselamatkan Tuhan dari murka Allah atau tribulasi yang mengerikan yang akan terjadi di dunia ini. Bapak Ibu akan aman. Itu sebabnya hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa datang kapan saja. Dan kenapa saya tertarik dengan khotbah ini Bapak Ibu? Karena tanda-tandanya sudah sangat jelas. Bapak Ibu lihat ada perang di mana-mana? Oh tidak, perangnya di daerah mana? Timur Tengah Bapak Ibu, Timur Tengah. Dan Tuhan akan datang di daerah mana? Timur Tengah. Jadi pergolakan politiknya sudah ada di sana. Mari kita lihat. Berarti tanda akhir zaman sudah dekat. Bisa berapa tahun lagi Pak? Saya nggak tahu. 10 tahun lagi mungkin, 100 tahun lagi mungkin, 1000 tahun lagi mungkin saja. Besok pagi mungkin saja. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saya harus siap sedia. Supaya apa? Bapak Ibu dan saya ikut dalam rombongan rapture. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Janji Tuhan untuk melindungi kami, mengangkat kami, menjadi penghiburan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Mampukan kami untuk bisa setia sampai akhir. Mampukan kami untuk pegang keyakinan kami sampai Tuhan datang. Jangan biarkan kami sendirian Tuhan. Dan biarlah Engkau selalu menyertai kami bersama dengan kami.